ya. Bangun pagi ya kan, iya, gosok gigi, habis itu cuci muka, tak mandi. Astagfirullahaladzim, weh, iya, iya. Habis itu cek tanggal lagi, weh. Wah, ini weh, belum regresi ya, nggak ada balik-balik ke masa lalu, nggak ada gitu ya, iya. Balik ke masa lalu, weh, macam manhua ya, nggak ada jendela Windows, nggak ada, weh. Nggak ada macam itu. Kalau di manhua itu ada jendela Windows, habis itu dikerumuni para cewek. Ya, kalau aja kayak gitu mah, kameramen udah ku kasih nama Kamis ya. Si Kamis ada, si Sabtu ada, Jumat ada. Weh, mimpi banget ya. Yang ngemeng-ngemeng regresi. Nah, yang ini ya, ini bukan regresi, tapi malah kalau regresi kan balik ke masa lalu. Yang ini enggak, dia ke masa depan dengan menghadirkan yang lebih baru. Nah, biasanya sih ditandain dengan gen baru ya, gen 2 biasanya. Cuman kalau ini dia tidak dikasih keterangan gen 2 ya. Oke. Cuman yang gen pertama itu yang dulu pernah kita coba nih, kalau kalian tengok ya. Nah, ya. Ini ya, ini di atasnya ada tulisan, kalian bisa klik ya, itu nanti kalian bisa cek yang gen satunya udah tenaganya mantep banget. Kita coba ke kayu solid ya, itu udah oke banget ya. Oke. Dan ini yang gen 2-nya, kalau saya boleh ngomong kasih nama gen 2 ya, karena berbeda dia. Oke. Nah, ini dia bor brushless. Bentar, kita lupa salam ya, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kelupaan ya. Oke, lanjut. Oke, ini dia bor barunya Huber ya, HBD 2116 Pro. Oke. Brushless cordless drill. Nah, oke, sudah ada LED lamp, habis itu torsi yang bisa diatur, habis itu 3 mode ya, variable speed, baterai level indikator, dan juga reversible switch. Oke. Ini yang saya pilih varian 5 sel ya, 1 baterai, dan baterainya ini 21 volt, torsi maksimum di 40 Nm, dan kapasitas baterai di 1,5 ampere hour. Oke. Nah, kita buka aja weh. Nah, dia tadi dilapis kayak gini ya, ini juga udah oke ya, dilapis macam kardus warna ya. Oke, lanjut. Oke, jadi dalamannya seperti ini ya, dia menggunakan carrying case ya, yang menurut saya udah oke ya, secara kualitas sudah oke ya, untuk tingginya juga udah mantep ya. Oke, dan juga secara ukuran ini dia tidak makan tempat ya. Oke, kecil gitu, cuman ini kokoh ya, ini mantep, kokoh weh, mantep, mantep banget ya. Oke, dan kalau kalian tengok di sini ya, nah ya, ini dia ada wadah tempat mata obeng ya, mata bor gitu ya. Oke, atau bot-bot kalian bisa taruh di sini. Ya, ini mantap banget ya. Nah, ini juga dalam lumayan ya, lumayan dalam, dan juga panjang ya. Kayaknya mata bor udah pasti muat gitu ya. Nah, kalian bisa taruh di sini apa baut-baut gitu ya. Oke, mantep. Dan ini tadi yang saya suka tingginya ya. Oke. Nah, kita buka aja deh. Yap, jadi ya dalamannya seperti ini ya. Nah, dia ada innernya ya, inner busa ya, biar tertata gitu. Kalau kalian pengen jadikan ini sebagai koper, bisa buangin innernya, dilepas gitu ya, jadi koper. Oke, apalagi sekali lagi ini tinggi tadi ya, jadi muat banyak. Oke, walaupun kecil tapi udah oke tingginya ya. Oke, ini kita bahas dalamannya nih. Maaf banget kita rada panjang jadinya, belibet ya. Oke. Ini kita dapat apa nih? Oke. Nah, ini ya. Ini kita dapat nomor WhatsApp ya, yang bisa kita hubungi ya. Dan di bagian belakang ini ada barcode ya. Oke. Nah, ini juga ada barcode buat giveaway nih, weh. Ya, ada giveaway-nya, weh. Ya, aku coba aja dah ya, barangkali dapat apa kayak gitu ya. Iya, pengen coba juga ya. Nah, ini dia tertulis produk yang diterima tidak sesuai atau bermasalah, kami siap membantu dan kirim gantinya. Wow, mantap cuy, bergaransi 1 tahun, dan kalau ada yang bermasalah ya, bisa kita klaim garansi, dikirim unit baru. Weh, yang mana bisa gitu ya, yang mana bisa gitu. Huber, ini mantap ya. Oke. Dan ini ya, ini buku panduannya HBD 2116 ya, ini sudah berbahasa Indonesia ya. Weh, berbahasa Indonesia niat banget weh.
Dan juga ini ya sudah ada apa namanya websitenya ya, ada emailnya dan juga ada Instagramnya ya. Oke, kalian bisa barangkali ada masukan apa bisa kasih informasi ke Huber ya melalui website atau Instagram tadi ya. Oke, dan ini kartu garansinya nih ya. Oke, dan ini kalian bisa isi ya. Oke, dan di sini juga sudah ada barcode-nya juga ya. Kalau kalian pengen hubungi lewat WhatsApp langsung juga bisa ya ke pihak Huber. Oke. Habis itu ini kita mendapatkan charger ya. Nah, charger wall charger. Oke, seperti biasa dia akan nyala merah ketika ngecas dan hijau ketika sudah full ya. Oke. Habis itu baterainya nih, ya sekali lagi aku pilih varian tadi 5 sel ya, karena ada juga varian yang 10 sel dan ini satu baterai. Karena apa? Karena yang 10 selnya aku udah punya dari Huber juga yang apa namanya kita dulu bahas blower lip blower ya, blower yang buat niup apa daun-daun gitu yang gede ya. Oke, itu rasanya selnya SLH apa SLAH ya, itu mantap banget ya. Kemarin itu awet banget. Oke. Dan saya pilih ini jadinya pilih satu sel aja. Nah, untuk slotnya dia seperti ini ya. Oke. Dia slot LXT. Nah, yang penting sama LXT seperti ini udah pasti bisa masuk ya. Oke. Dan di bagian belakang ya, ini dia dilapis dengan rubber karet. Nah, oke, jadi yang hitam-hitam pada bagian bawahnya ini ya rubber karet. Kalau kalian taruh kayak gini kan dia apa namanya mengurangi licin gitu ya. Oke. Dan ya di bagian sampingnya ini ya dia ada lampu indikator. Nah, ini kayaknya di 1 2 3 4 4 bar ya, untuk fullnya 4 bar. Oke. Saya kira 5 nih, cuman dia yang di sini 4 bar ya. Oke. Dan ini dia tidak langsung mati ya ketika kita lepas. Jadi ya ini udah oke banget, perpaduan warnanya juga saya suka ya, warna biru dan hitam. Oke, jadi bedanya dengan Gen 1, kalau Gen 1 itu dia full hitam. Full hitam, tapi ada juga indikatornya, cuman full hitam, tidak ada biru yang seperti ini ya. Oke, pada bagian bawah juga tidak ada biru yang seperti ini. Jadi saya boleh bilang ini yang baru. Oke. Habis itu ini unitnya. Oke, ini kita kesampingkan yang lainnya. Mantap cuy, suaranya ya, tidak ada seret-seret. Oke. Jadi unitnya seperti ini ya. Nah, kalau kalian tengok ya, yang bagian hitam-hitam ini dia rubber ya, pada bagian pegangan, oke. Dan untuk mereknya dia sudah emboss ya, ini mantap. Habis itu untuk pada bagian belakang dia merah warnanya ya, ini beda dengan Gen 1 yang masih warna hitam ya. Tertulis brushless ini cuy ya. Untuk torsi selektor ini sampai di angka 25, habis itu sudah ada 3 mode, bisa dipakai buat ngebor beton ya. Untuk caknya dia 10 mili penguncian satu tangan. Cak besi ya. Secara keseluruhan ini secara tampilan udah oke ya. Yang saya suka untuk triggernya dia pilih warna merah ya. Kebanyakan kan masih warna hitam umum gitu ya. Ini dia pilih warnanya merah. Perpaduannya udah bagus banget ya. Oke. Jadi ya secara kualitas kalau saya boleh ngomong ini udah standar ya. Udah oke di kelas harganya ya. Oke. Yang saya suka juga dari cak besinya ini ya, kebanyakan dia bukan milih warna chrome, biasanya pakai warna apa, matte apa, dop apa, kita bilang silver ya. Oke, kebanyakan gitu. Jadi nggak yang chrome kayak gini. Kalau ini kan jadinya lebih keren weh. Nih ya. Ya, warnanya bagus banget. Asli cuy. Chrome. Ya, ini saya suka nih. Jadi dia tampil berbeda dengan brand-brand lain, ini udah apresiasi banget ya. Oke. Habis itu secara torsi selektor ini oke ya, tidak ada kerasnya. Dan untuk perpindahan gear 1, gear 2 udah oke ya. Perpindahan mode tidak keras, ini udah oke. Hanya saja dia masih sistem yang coakan ya, bukan ditambah kupingan ya. Oke, hanya saja kalau semisal keras baru problem ya. Kalau keras itu kadang ini bisa ikut juga, jadi apalagi jari yang gede ya. Nah, kadang-kadang bisa kalau misalkan jari kalian gede ya, ini ikut jadinya apa namanya angka selektor torsi ya. Cuman kalau ininya dia
nggak keras, jadinya kan masih bisa di apa namanya, masih nyaman ya dipakai walaupun tanpa kupingan ya. Oke, cuman ya bisa aja dah ya, mungkin ya kedepannya ya barangkali Huber menyediakan juga yang kelas ada handle-nya, ininya dikasih yang kupingan barangkali aja ya. Oke, by the way untuk Gen 2 udah bagus ya. Kalau masalah baterainya ya, ini kalau kalian tanya ya, baterainya apa dalamannya ya. Ini dia menggunakan sel HL hijau ya, 1500 mAh per sel yang sudah kelas IMR ya. Oke. Untuk MOSFET-nya, nah ini weh ganas juga, MOSFET-nya 4 biji ya. Oke. Jadi ya kalau menurut saya ya, ini MOSFET 4 biji berarti dia nge-up ke tenaga ya. Oke. Kalau semisal baterainya kurang mendukung, bisa jadi bakalan cepat habis ya. Memang kalau semisal nge-up tenaga di MOSFET ya, MOSFET-nya misalkan 3, 4 ya, 5, itu kan makin banyak MOSFET-nya makin tenaga banget, cuman baterai juga dikuras gitu ya. Apalagi kalau semisal baterainya yang di bawah HL hijau, misalkan HL yang Hongli pink 1200 mAh, wah itu mah udah pasti apa namanya, boros banget ya. Kalau semisal HL hijau yang IMR ini udah oke, tergolong ya, karena referensinya dari mana bang? HL bagus. HL juga ada kelas tingkatannya bang ya, bukan Hongli aja yang mentang Hongli dibilang nggak bagus semua, nggak, ada tingkatannya ya. Jadi kalau yang HL hijau ini sudah tergolong bagus, referensi saya pernah lihat di channelnya Kerek Hore ya. Oke, beliau pernah discharge itu baterai Corolla ya, itu menggunakan HL hijau juga ya. Dan yang the bestnya ya, itu dia yang Corolla itu kan dia tulisnya di 1200 ya. Oke, 1200 mAh per selnya. Nah, pas dicek itu dia real discharge-nya malah lebih sedikit dari yang tertulis. Nah, apalagi yang ini. Kalau yang ini dia tulis 1500 ya. Ini berarti sudah oke ya. Cuman kalau kalian, saran aku kalau belum punya baterai apa namanya LXT ya, kalian pilih yang 2 baterai aja ya. Oke. Jadi ini 4 MOSFET jelas makan banget ke baterai ya. Jadi kalau ini kita pakai buat ke performance ya, misalkan ke kayu-kayu solid, jelas ya makan dia ya. Cuman kalau pekerjaan ringan saya rasa bakalan awet. Nah, oke, panjang banget lu bang. Ya kayak mana lagi? Belum tentu kalian yang nonton ya, kalian udah paham ya. Bisa jadi yang nonton ya baru-baru aja pegang alat. Nah, gitu ya bang ya. Oke. Habis itu masalah RPM kayak mana bang? Kalau RPM ini ya kan, ini bisa jadi pengetesan saya dengan perusahaan bisa berbeda ya. Apa yang mereka gunakan alatnya mungkin aja berbeda, metode yang digunakan juga bisa berbeda. Kalau saya menggunakan tachometer dan hasil pengukuran saya di speed 1 ya, ini tembus di 423 RPM. Habis itu untuk speed 2 ini tembus di 1391 RPM menggunakan sel 5 sel. Nah, berarti kan ini udah mendekati dengan yang dia tulis tadi ya. Ini dia tulis di spesifikasi ya. Untuk speed 1 enggak ada ya, speed satunya di mana nih dia tulis nih? Enggak ada ya, langsung ditulis nih knowledge speed nih paling bawah nih weh. Knowledge speed 1450 RPM ya. Tadi kan 1391, hampir mendekati ya. Oke. Bisa jadi nih ya berbeda metode, oke. Kayak mana tenaganya ya. Oke, jadi kan RPM sudah kita coba, sekarang kita tes tenaga aja ya. Oke, gas. Oke, kita coba yang ringan-ringan dulu ya. Ini mode skrup ya, torsi selektor nomor 1. Ini speednya di speed high. Oke. Seperti biasa kita awali dari kanal seba jaringan ya. Ini ketebalan 0,75 kali 75 gitu ya. Ini 2 lapis. Kita lapis nih udah ya. Oke. Coba 1 2 3. Wih, berarti tergolong lembut ya, karena di torsi selektor nomor 1 dia tidak nembus ya. Oke, ini kita ganti ke nomor 4 ya. Nah, pas ya nomor 4-nya, tidak dol. Oke. Sekali lagi. Tuh. Oke.
Berikutnya ya di mode drill ya. Ini saya pakai baut ruping kuning ya. Dan ini speednya di speed high. Oke. Untuk medianya ini besi plat baja ya. Ini ketebalan di 5 mili ya. Nih lumayan tebal ya. Oke. Plat baja 5 mili 1 2 3. Weh, weh, bisa ya? Oke, mestinya jepitannya tadi dua arah aku. Biarlah. Berikutnya ya, kita coba buat ngebor kayu ya. Ini mata bor kipas ya. Bentar, oke. Nah, ini 16 mili ya. Oke. Untuk medianya ini jati Belanda ya. Oke. Sekali lagi medianya jati Belanda. Oke. Ini speednya speed high ya, mode drill. Oke, kayak mana beb? Kayak gini kah? Oke. Jati Belanda 16 mili 1 2 3. Tembus ya, 16 mili. Berikutnya 19 mili ya. Lagi 19 mili. Oke, 19 mili ya. Masih di speed high 1 2 3. Tembus ya. Berikutnya 22 mili ya. Sekali lagi 22 mili. Oke. Jati Belanda 22 mili speed high 1 2 3. Tembus. Mengerikan. Berikutnya ini peskat 25 mili ya, ini dari Sabetsu. Oke. Kalau kalian tanya mata bor kipas tadi apa bang, itu dari Total ya. Nanti linknya aku taruh juga di deskripsi dan di kolom komentar ya. Saran aku beli yang satu set aja, nanti kalian dapatnya lebih banyak gitu ya. Oke, kita coba ya. Ini speednya speed high ya. Oke. Modenya mode drill. Ini peskat ukuran 25 mili. Oke. Speed high dulu 1 2 3. Oke, ini kita ganti ke speed 1. Ngeri cuy. Ntar aku kalau peskat kayak gini mau copot dari atas sulit. Cuman asli ngeri banget torsinya loh. Ngeri cuy, asli. Berikutnya ya, kita coba mata auger ya. Ini 8 mili. Ya 8 nih. Oh 8. Ini enaknya sebelah mana beb? Kiri apa kanan? Sini beb. Sini aja. Oke. 1 2 3. Tembus ya. Berikutnya ini 10 mili ya. Kita masih coba di speed high ya. Masih di speed high. Oke. Oke, 10 mili speed high ya. 1 2 3. Speed high loh. Berikutnya ini 13 mili ya. Oke, 13 mili. Masih di speed high. Oke. 1 2 3. Lagi. Oke. Oke. Ayo. Oke. Ayo, jepit, kejepit, kejepit. Bentar. Jepit cuy. Kita ganti ke speed 1 aja dah ya. Bisa ya kalau speed 1 ya.
Nah, ini udah oke ya. Kita coba ganti yang lebih keras lagi. Ulin. Nah, biasanya ulin ini kan aku bikin rebahan ya. Cuman ini rebahan kayaknya dia ini rada tipis dari yang dulu ya. Kalau dulu itu kan dia tebal gitu ya. Jadi bisa rebahan. Ini aku coba rata kayak gini ya. Biar aja sepanjangan gitu ya. Oke. Tentu saja hasilnya jelas lebih lebih beban yang kayak gini ya ketimbang aku bikin rebahan kayak dulu gitu ya. Untuk yang ulinnya. Ini kita awali lagi mata auger 8 mili ya untuk modenya di mode drill dan speednya speed high ya. Oke. Kayu ulin ya. Panjang nih jadinya weh. Ya 8 mili aja aku udah dak dikduk nih. 1 2 3. Bentar, ini kurang ini aku tadi. Oke, udah. Oh, sampai ngukus cuy. Kayak gini mestinya mainnya maju mundur. Kalau semisal ulin kayak gini ya, oke. Kita ngebor ulin kayak gini, sekali lagi maju mundur mainnya. Nah, kalau kita bikin rebahan kan artinya ya seukuran pintu ya. Kalau pintu kan paling ya segini rebahan gitu. Oke. Kalau pintu udah pasti enak ya. Udah pasti enak. Kalau barangkali kalian ngerjain kusen ulin gitu ya. Udah pasti enak. Cuman kan kayak gini tadi kita barbar banget ya, kita bikin berdiri. Nggak rebahan ya. Sekali lagi nih ya. Ini yang ukuran 10 mili ya. Waduh coy. Ngeri banget nih kalau mampu 10 mili aja torsinya ngeri berarti ya. 1 2 3. Kayak mana bang? Kayak mana bang? Berarti yang 8 mili aku tadi tumpul ya keterangannya ya. Ini 10 mili tembus dengan sangat mudah ya. Berikutnya 13 mili ya. Nah, 13 mili ya. Mode hack. Oke. Media kayu ulin 13 mili berdiri. Oke. 1 2 3. Nah, udah tumpul cuy. Kayak gini aku takutnya kalau ke ulin kayak gini. Syukur nggak ngejepit nih. Biasanya jepit. Tuh, bisa ya, mampu ya. Syukur nggak jepit aja. Sekali lagi ya. Nah, ini jepit nih. Jepit nih. Sekali lagi. Kita ganti ke speed 1. Tembus ya. Asli cuy. Ini kalau aja ada yang lebih
tinggi lagi ukuran matanya ya saya coba gitu ya. Oke. Secara ini udah oke banget ya. Mantap ini cuy torsinya ya. Torsinya mantap. Hanya saja mata bor saya yang kebanyakan udah mulai tumpul ya. Jadi perlu modal lagi nih kita buat ganti mata bor cuy. Oke. Berikutnya ya, ini kita coba buat ngebor beton ya. Ini mata bor beton dari Kilat Multipurpose ya. Ini udah sering banget kita tiap pengujian pakai yang kayak gini, nggak ada rompalnya loh. Ini mantap banget, ujungnya saya nggak tahu bahannya apa ya. Cuman dia nggak rompal, udah lama banget ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi dan di kolom komentar juga ya. Untuk modenya, mode hammer, untuk speednya nih saya ganti ke speed high dan sisa baterai ya. Berkurang 1 bar ya. Berkurang 1 bar karena dia nih jadinya dia bukan 5 bar, aslinya 4 bar ya. Nah ini sini kosong dia, jadi ini sisa 3 bar dari 4 bar, hanya berkurang 1 bar. Oke, untuk medianya cor-coran ya. Nih kalau kalian tengok ya, nah nih sini dikit beb. Nah ya ini ada batu-batunya. Nah ini yang sering kalian bilang hebel gitu ya. Oke, hebel katanya ya. Hebel. Oke, kita coba ngebor beton ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, untuk suhu ya pada bagian cak ya, cak di 33 derajat. Oke, habis itu pada bagian mesin gearbox ya 47. Oke, mesin 41. Ini kah mesin? Oh ini kipas ya, kipas 41, mesin 47 tadi ya. Oke, gearbox 41. Habis itu baterai ya. Untuk baterainya bagian bawah 41,8. Oke, bentar. Oke, dari sini nih ketahuan nih ya. Nah, ini yang ada soketnya nih. Nih ada baterainya kelihatan dalam sini nih. 33. Ya kalau masalah suhu ya wajar ya, panas ya. Kita udah coba tadi kan nggak sekali 2 kali pengeboran ya. Medianya juga berbeda-beda, pengeborannya juga barbar juga kita tadi lakukan ya, makanya panas gitu. Cuman kalau kalian gunakan ini ke pekerjaan yang ringan sampai ke sedang gitu ya, otomatis udah pasti nggak sampai sepanas itu ya. Atau semisal kalian kalau ngebor ya, tekniknya semisal bor tadi kan kita gunakan ke ulin yang lebar jadinya ya, dalam gitu ya. Itu saran aku maju mundur ya. Oke. Kayu keras juga macam-macam selain ulin ya, macam-macam, ada bengkirai, ada pokoknya macam-macam lah, kalian juga tahu ya. Oke, lebih pengalaman kalian daripada saya ya. Oke ya, kekeras ya jangan didorong terus kayak gitu, ini kan pengujian ya. Oke, jadi berbeda dengan di lapangan. Oke, kalau masalah baterai ya, nah nih dia sisa 2 bar ya, sisa 2 bar. Oke, jadi ya kita anggap ini di 50%. Nah sekali lagi, kalau semisal kita gunakan keringan otomatis dia bakalan lebih awet. Cuman kalau pekerjaan kalian di kelasnya sedang sampai yang rada berat gitu ya, oke, pakai yang 10 sel, karena ada pilihannya tuh ya, varian 10 sel 1 baterai atau 2 baterai ya. Oke, apalagi dengan MOSFET-nya yang 4 tadi ya, jelas nge-up tenaga, makanya tadi ngeri juga tenaganya ya. Oke, ngeri tenaganya. Oke, apalagi ya, ini saya suka ya dari Gen 2 ini ya, dia tampilannya lebih hidup ya ketimbang yang mohon maaf Gen 1 gitu. Cuman overall Gen 1 kemarin juga tenaganya nggak kalah ya.
udah oke banget tenaganya ya. Cuman ya ini dia tampilannya lebih hidup. Sekali lagi baterainya dikasih warna biru ketimbang yang Gen 1 kemarin itu kan dia full hitam gitu ya. Oke, habis itu bagian bokongnya dia hitam, yang Gen 1 Gen 2 udah merah dan ininya juga merah gitu ya. Jadi beda juga dengan caknya yang dulu itu kan dia full hitam, ini dikasih lagi yang modelan di chrome kayak gini. Tampilannya udah hidup ya. Ini udah oke banget. Ya, sekali lagi buat kalian yang pengen beli, seperti biasa linknya aku taruh di deskripsi dan di kolom komentar. Buat kalian yang pengen harganya lebih murah lagi, bisa kunjungi Shopee Video Jauh Teknik, oke? Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Kita jumpa lagi pada video berikutnya insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.